Lapindo pasti tak menyangka Sri Mulyani, Menteri Keuangan akan senekat ini, yaitu akan kejar terus hutang Lapindo Jaya sebesar 1,7 triliun. Ya, sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, kali ini saya akan membahas tentang hutang Lapindo. Ya, Sri Mulyani akan menagih hutang Lapindo Jaya yang sudah jatuh tempo pada tahun 2019 yang lalu. Total nilai hutang Lapindo Jaya plus bunga-bunga dan lain sebagainya totalnya adalah 1,7 triliun. Tetapi Lapindo Jaya hanya membayar 5 miliar saja. Ya, otomatis lah, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan bertanggung jawab penuh untuk menagih hutang dari Lapindo ke pemerintah. Ya, bayangkanlah, itu kan juga uang masyarakat Indonesia tentunya. PT Lapindo Jaya dan Lapindo Berantas hutangnya kini sudah mencapai 1,76 triliun. Perhitungan itu sudah berikut denda dan bunga hutang yang awalnya sebesar 773 miliar. Ya, memang sih di pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu akan terus mengejar aset-aset negara dan hutang-hutang dan akan masuk ke kas negara. Ya, seperti kemarin adalah aset Super Semar yang sudah ditagih dan menyita gedung Granadi. Dan juga kemarin Bambang Triatmojo juga ditagih oleh Sri Mulyani karena mempunyai hutang yang harus dibayar kepada pemerintah. Dan sekarang ini juga PT Lapindo Jaya. Ya, semoga saja hutang-hutang pada pemerintah segera dilunasi dan bisa diputar untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Lapindo tak menyangka Sri Mulyani senekat ini. Kejar terus utang Lapindo sebesar 773 miliar. Kementerian Keuangan akan kembali menagih hutang dari Lapindo Berantas, PT Minarak Lapindo Jaya. Hingga kini perusahaan tersebut masih belum melunasi hutang, sehingga pemerintah akan terus melakukan penagihan. Lapindo masih kita teliti. Pada dasarnya, apa yang ada di catatan pemerintah itu yang akan kita tagihkan, kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kemenkyu Reonal Silaban dalam video conference di Jakarta Jumat 30 April yang lalu. Lapindo Berantas, PT Minarak Lapindo Jaya baru membayar utang kepada pemerintah sebesar 5 miliar. Total utang perusahaan tersebut mencapai 773 miliar, belum termasuk bunga 4,8% per tahun, dan telah jatuh tempo pada 10 Juli 2019 yang lalu. DJKN sebelumnya tengah mempertimbangkan aset yang dimiliki oleh Lapindo untuk diambil alih oleh pemerintah untuk membayar hutang. Namun, aset tanah yang sudah tertimbun lumpur itu harus dilakukan penilaian sehingga kelayakannya menjadi jelas. Mantan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkyu, Isa Rahmawarta, sebelumnya mengatakan pembayaran hutang dengan aset tidak bisa dilakukan begitu saja. Pemerintah harus menilai apakah aset yang ada bisa dinilai atau tidak. Jadi kami masih mencoba menghimpun satu opini dari profesi penilai untuk membangun satu standar praktek sebagaimana penilai tanah yang kemudian kita nggak terlalu jelas juga batas-batasnya karena sudah tertimbun lumpur, kata dia dalam diskusi virtual di Jakarta Jumat 24 Juli 2020 yang lalu. Pemerintah menunggu opini dari masyarakat profesi penilai Indonesia (MAPI) yang rencananya akan memberikan masukan kepada pemerintah pada pekan depan. Setelah itu, barulah bisa dilakukan penilaian jika memang asetnya masih bernilai. Kita cek nanti kalau aset itu ada nilainya. Kalau ada itu ada nilainya, baru kita berbicara mengenai kemungkinan akan aset settlement. Saat ini saya belum tahu mengatakan akan disetujui atau tidak aset settlement, jelas dia. Diketahui sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat total utang duo Lapindo, PT Lapindo Berantas dan PT Minarak Lapindo Jaya kepada pemerintah kini telah mencapai 1,76 triliun.
Perhitungan itu sudah berikut denda dan bunga utang yang awalnya sebesar 773 miliar itu. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rahmawarta mengatakan total utang yang ditagihkan itu berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak. Selain itu, Isa juga menegaskan bahwa Lapindo serta Minarak tidak bisa melunasi hutang lewat mekanisme set-off dengan cost recovery. Secara aturan, tidak memungkinkan kami melakukan negosiasi untuk hal-hal seperti itu, kata Isa Sabtu 13 Juli 2019 yang lalu. Cost recovery, ujar Isa, hanya memungkinkan dari penghasilan yang dihasilkan oleh wilayah kerja pertambangan di kawasan tersebut. Seperti diketahui, utang tersebut merupakan dana talangan dari pemerintah untuk ganti rugi warga Sidoarjo yang terdampak semburan lumpur. Terakhir, Lapindo tercatat baru membayar hutang kepada pemerintah senilai 5 miliar. Hutang tersebut terkait dana talangan yang digelontorkan perseroan untuk warga yang terdampak semburan lumpur Lapindo. Lapindo sebelumnya sempat balik menuntut utang dari pemerintah terhadap perseroan untuk membayarkan dana cost recovery sebagai pengembalian biaya operasi sebesar 1,9 triliun. Lapindo juga meminta tukar guling atas adanya utang dan piutang tersebut. Isa menjelaskan, dana cost recovery itu tidak bisa semerta-merta menutup utang Lapindo. Secara aturan, tidak memungkinkan kami negosiasi dengan hal-hal seperti itu, ucapnya. Lebih jauh, Isa menegaskan penolakan negosiasi tersebut semata-mata karena aturan cost recovery yang justru tidak memungkinkan. Bukan masalah kami tidak mau, tetapi menurut aturan cost recovery-nya yang justru tidak memungkinkan, ucapnya. Selain itu, cost recovery menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas atau SKK Migas. Lapindo sebenarnya tidak mengupayakan pembayaran jaminan utang lewat pengalian aset perusahaan di Sidoarjo. Perusahaan mengupayakan sertifikasi tanah di area terdampak. Namun, saat ini baru sekitar 44 hektar yang rampung. Kesulitan melakukan sertifikasi muncul karena banyak tanah yang masih tertutup lumpur. Jika semua aset jaminan hutang Lapindo telah selesai diukur dan disertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur, Kementerian Keuangan akan kembali melakukan penilaian. Isa menyebut pihaknya memiliki tim penilai yang akan memvalidasi aset dari kedua perusahaan. Diketahui juga pemerintah sudah membayar sebagian besar ganti rugi kepada masyarakat terdampak luapan lumpur PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah sudah menggelontorkan dana 3,8 triliun untuk membayar 12.000 berkas ganti rugi yang diajukan masyarakat terdampak lumpur. Itu yang sudah terbayar, termasuk memakai dana talangan sebesar 781 miliar, kata Basuki. Seusai rapat terbatas tentang lumpur Lapindo di kantor Presiden Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 26 April 2017. Meski demikian, masih ada 263 berkas lagi yang akan dibayar ganti ruginya dengan nilai 64 miliar. Pembayaran belum dilakukan karena 63 berkas tersebut belum divalidasi, 148 berkas belum dilunasi kewajiban KPR-nya, dan 9 berkas baru disusulkan. Basuki memastikan pembayaran akan dilakukan tahun ini melalui APBN 2017. Kalau saya kerja, ya mestinya tahun inilah. Tahun ini, tahun besok akan lebih baik tahun ini, ujar dia. Menurut Basuki, masyarakat sudah setuju dengan nilai ganti rugi yang akan dibayarkan. Akan tetapi, masih ada perdebatan mengenai tanah kering atau tanah sawah karena pemerintah menetapkan harga yang berbeda. Padahal, tanah sudah tenggelam, sudah susah untuk membuktikan, kata dia. Basuki menambahkan, ada juga ganti rugi lain yang diajukan oleh 30 pengusaha dengan nilai 701 miliar. Mereka kembali menuntut ganti rugi kepada pemerintah karena PT Lapindo Brantas hingga kini belum membayar ganti rugi yang sudah disepakati sejak awal. Namun, pemerintah memutuskan menolak permintaan ganti rugi itu dan tetap membebaskannya kepada PT Lapindo Brantas.